Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar fisika tentang optika geometri bagian alat optik. Alat optik. Jadi yang pertama adalah mata. Nah, mata normal. Ini mata normal ya. Jadi gambarnya mata normal itu ini bayangannya tepat di retina. Jadi ini mata normal gambarnya. Kemudian yang diketahui dari mata normal ini adalah titik jauh atau PR. Puntum remotum adalah tak terhingga. Jadi titik jauh dari mata normal adalah tak terhingga. Kemudian titik dekat atau PP, puntum proximum sama dengan 25 cm. Jadi untuk mata normal adalah titik jauhnya tak terhingga dan titik dekatnya adalah 25 cm. Kemudian miopi. Miopi ini kelainan pada mata ya. Jadi namanya rabun jauh, miopi atau rabun jauh. Nah, rabun jauh ini jadi bayangan itu tidak tepat di retina. Jadi jatuhnya adalah di depan retina. Nah, kemudian titik jauh pada miopi atau PR-nya adalah kurang dari tak berhingga. Jadi tidak sama dengan tak berhingga. Makanya di sini namanya rabun jauh. Nah, titik dekatnya pada miopi ini tetap mata normal. Jadi tetap seperti mata normal sama dengan 25 cm untuk miopi ya. Nah, kuat lensa yang dipakai untuk miopi ini adalah P sama dengan 100 per min PR. Jadi min PR ini adalah titik jauh. Jadi kuat lensanya dirumuskan seperti ini. Hipermetropi, rabun dekat. Nah, ini gangguannya rabun dekat. Nah, rabun dekat ini bayangan jatuhnya di belakang retina. Nah, ini kuat lensanya. Ini yang dipakai persamaannya. Nah, kita ketahui dulu nih titik jauh PR-nya adalah normal. Jadi untuk titik jauh adalah normal tak terhingga, tapi titik dekatnya adalah lebih dari 25 cm. Nah, kuat lensa yang dipakai adalah P sama dengan 100 per X min 100 per PP. Jadi 100 per X ini, nah nilai X ini adalah nilai jarak yang diinginkan oleh mata. Dan PP ini adalah titik dekatnya, titik dekat matanya. Ya. Jadi 100 per X min 100 per PP. PP ini puntum proximum. Nah, untuk miopi, jadi untuk mengatasi rabun jauh ini dipakai dengan lensa cekung, dan kemudian untuk hipermetropi atau rabun dekat itu digunakan lensa cembung. Kemudian yang kedua, alat optik yang kedua adalah loop. Jadi loop ini nama lainnya adalah kaca pembesar. Jadi untuk melihat benda-benda secara lebih jelas. Nah, karakteristik loop. Loop ini terdiri atas satu lensa cembung. Sifat bayangannya maya, tegak, diperbesar. Nah, kemudian untuk perhitungan atau persamaan loop ini adalah perbesaran bayangan atau M. Nah, untuk mata tak berakomodasi, S aksennya adalah tak berhingga. Jadi persamaan di sini S aksen tak berhingga untuk mata normal, kemudian M adalah pembesaran sama dengan SN per F. Jadi SN-nya ini adalah titik dekat pengamat. Kemudian mata berakomodasi maksimum adalah S aksennya sama dengan min SN. SN ini adalah titik dekat pengamatnya. Perbesarannya sama dengan SN per F tambah 1. Kemudian yang C, mata berakomodasi pada jarak X. Jadi S aksennya sama dengan min X. Nah, untuk perbesarannya adalah M sama dengan SN per F ditambah dengan SN per X. Nah, ini untuk loop. Ya. Jadi persamaan-persamaan loop ini mata tak berakomodasi, mata berakomodasi maksimum, dan mata berakomodasi pada jarak X. Nah, ini gambar untuk pembentukan bayangannya. Jadi ini bandanya dan ini bayangannya. Jadi sifat bayangannya itu maya, ya, maya, tegak, diperbesar. Yang ketiga adalah mikroskop. Nah, karakteristik mikroskop terdiri atas dua lensa cembung, lensa objektif, dekat benda, dan lensa okuler, dekat mata. Benda diletakkan di ruang 2 dari lensa objektif. Jadi bendanya diletakkan di ruang 2 di sini ya. Bendanya diletakkan di ruang 2 pada lensa objektif. Jadi FOB kurang dari SOB dan kurang dari ROB. Jadi tengah-tengah di sini. Tengah-tengah dari R dan F. Sifat bayangan yang terbentuk di lensa objektif adalah nyata terbalik diperbesar. Jadi sifat bayangannya adalah nyata terbalik diperbesar.
Kemudian bayangan akhir yang dibentuk oleh mikroskop terjadi di lensa okuler dengan sifat bayangannya maya terbalik diperbesar. Jadi terjadi di lensa okuler, sifat bayangannya itu maya terbalik diperbesar. Nah, ini ilustrasi dari mikroskopnya, ada lensa objektif, ini lensa okulernya. Jadi ketika benda di sini maka akan diteruskan di sini di lensa objektif dan terbentuk bayangan di sini, dan bayangan di sini akan dijadikan bayangan pada lensa okuler yang akhirnya akan diteruskan lagi dari lensa okuler menjadi bayangan akhir. Nah, untuk persamaan mikroskop adalah sebagai berikut. Jadi perbesaran lensa objektif, untuk mencari perbesaran lensa objektif ini yaitu MOB, lensa pembesaran lensa objektif. Jadi S aksen OB per SOB. Nah, untuk mencari S aksen OB-nya sama dengan 1 per FOB sama dengan 1 per SOB plus 1 per S aksen OB. Jadi S aksen OB ini adalah jarak bayangan di lensa objektif, kalau SOB ini jarak benda di lensa objektif, dan FOB ini adalah fokus lensa objektif. Nah, untuk perbesaran ini adalah MOB. Kemudian perbesaran lensa okuler. Nah, untuk perbesaran lensa okuler itu ada dua jenis, yaitu ketika mata tidak berakomodasi atau tanpa akomodasi. Nah, kita ketahui dulu di sini tanpa akomodasi, SOK, yaitu jarak benda pada lensa okuler, itu sama dengan FOK, di fokus okuler, di fokus lensa okuler. Nah, kemudian S aksen OK-nya sama dengan tak terhingga. Ya, S aksen OK-nya tak terhingga. Nah, kemudian untuk perbesaran lensa okulernya tanpa akomodasi ini adalah MOK, sama dengan SN per FOK. Jadi SN-nya ini adalah titik dekat pengamat, FOK-nya adalah fokus lensa okuler, dan panjang mikroskop adalah D sama dengan S aksen OB ditambah FOK. Jadi S aksen OB plus FOK, jarak bayangan di lensa objektif ditambah dengan fokus lensa okuler. Ini untuk panjang mikroskop D. Kemudian yang B, akomodasi maksimum. Jadi ketika mata berakomodasi maksimum adalah ketentuannya sebagai berikut. S aksen OK-nya sama dengan min SN, jadi sama dengan min titik dekat pengamat, dan perbesaran lensa okulernya MOK sama dengan SN per FOK ditambah 1. SN titik dekat pengamat, FOK-nya adalah fokus okuler, dan D-nya sama dengan S aksen OB ditambah dengan SOK. Jadi untuk mencari SOK sama dengan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK dikurangi 1 per SN. SN-nya ini adalah sama dengan S aksen OK ya. Jadi 1 per SOK, ininya jadi min, karena di sini S aksen OK-nya jadi min SN. Seharusnya kan plus 1 per S aksen OK. Nah, di sini diganti SN karena S aksen OK-nya sama dengan min SN. Kemudian untuk perbesaran total mikroskop adalah MT sama dengan MOB dikali dengan MOK. Jadi perbesaran lensa objektif dikali dengan perbesaran lensa okuler. Jadi M sama dengan MOB dikali MOK. Nah, kemudian teropong bintang. Nah, teropong bintang ini adalah alat untuk melihat benda-benda di luar angkasa. Yaitu ini contoh ilustrasi dari teropong bintang, ada dua lensa ya, lensa objektif dan lensa okuler. Di karakteristik teropong bintang adalah terdiri atas dua lensa positif cembung, yaitu lensa objektif dan lensa okuler. Nah, lensa objektif ini lebih besar dari lensa okuler. Maksudnya fokus lensa objektif lebih besar dari fokus lensa okuler. Perbesaran angular. Perbesaran angular pada teropong ini ada dua, jadi tanpa akomodasi. Yang pertama, jadi M-nya sama dengan perbesarannya FOB per FOK. Jadi fokus lensa objektif dibagi dengan fokus lensa okuler. Dan D sama dengan, D ini adalah panjang teropong sama dengan FOB ditambah FOK. Jadi fokus objektif ditambah fokus okuler. Yang B, ketika akomodasi maksimum. Jadi perbesarannya adalah FOB per SOK. SOK ini adalah jarak benda di depan lensa okuler. Kemudian yang
D-nya adalah panjang teropongnya sama dengan FOB ditambah SOK. Nah, jadi panjangnya FOB ditambah SOK. Untuk mencari SOK sama dengan 1 per FOK sama dengan 1 per SOK ditambah dengan 1 per S aksen OK. Jadi 1 per fokus okuler sama dengan 1 per jarak benda di lensa okuler ditambah dengan 1 per jarak bayangan di lensa okuler. Ini untuk teropong bintang. Jadi persamaannya ada 2 tanpa akomodasi dan akomodasi maksimum. Nah, untuk teropong bumi, nah ini teropong bumi ini digunakan di bumi untuk melihat benda-benda yang jauh di bumi. Jadi ada 3 lensa, lensa objektif, pembalik, dan lensa okuler. Jadi karakteristik teropong bumi adalah terdiri atas 3 lensa positif, yaitu objektif, okuler, dan pembalik. Perbesaran angular. Jadi perbesaran angular pada teropong bumi ini tanpa akomodasi, yang pertama. Nah, ini M-nya sama dengan FOB per FOK. Kemudian panjang teropongnya adalah FOB plus F4 dikali FP ditambah dengan FOK. Jadi FOB fokus objektif ditambah 4 kali fokus pembalik. Ini FP ini lensa pembalik ditambah fokus okuler. Akomodasi maksimum. Akomodasi maksimum perbesarannya M sama dengan FOB per SOK. Jadi D sama dengan FOB tambah 4FP ditambah SOK. Jadi yang tadinya FOK di sini diganti dengan SOK. Jadi ketika akomodasi maksimum ininya SOK. Ya, jadi fokus objektif ditambah 4 kali fokus pembalik ditambah dengan jarak benda pada lensa okuler. Nah, kemudian di sini S aksen OK-nya jarak bayangan pada lensa okuler sama dengan min SN. Jadi SN ini titik dekat pengamat. Nah, itu yang dipelajari di alat optik ini. Demikian materi tentang alat optik ini.